Kenapa? Mohon maaf karena barusan ada kesalahan teknis. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Surokim, Sos MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Duki, SPD, MPD, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang terhormat Ibu Yan Aryani, SPSI, FPSI, Psikolog, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang terhormat Bapak Bangun Santoso, Sos MSI, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti acara monitoring evaluasi dengan mengambil tema 2 jam lebih dekat bersama dekanat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangnya suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sang Revolusioner Akbar, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni Adinul Islam. Saya, Rizka Hidayati, selaku Master of Ceremony pada kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trunojoyo Madura, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan cakupan keberhasilan FISIP oleh dekanat, acara yang kelima serap aspirasi dan evaluasi, acara yang keenam kesimpulan dari moderator, acara yang ketujuh penutup. Mengawali acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut pada acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trunojoyo Madura yang akan dipandu oleh Saudari Nurila Mamluah. Kepada semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Dan menyalakan kameranya, Mas. Dimohon untuk menyanyikan bersama-sama. Indonesia Raya Merdeka, Merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. ya.
Senadadeng dengan kita bangsa menggapai masa cerah ceria ya cerdas dan berbudi mulia, membangun negara. Jalan UUD 45 membanakan gema kata, mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa kita demi negara Indonesia Jaya, negara pusaka. Mari Mari tuntut ilmu bersama. Universitas siap sedia. setelah kita baktikan diri terhadap bangsa dan bangsa, berkarya dan bercita perwira. Alma mater Akan terlupa di Ketunu Joyo tercipta menjunjung tinggi harga semua pribadi, semoga selalu berjaya. Terima kasih. Hadirin untuk duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara monitoring evaluasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Eka Nurul. Kepada Saudari Eka Nurul dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bapak Surokim Esos MSI. Yang saya hormati, Wadek 1 Visip, Bapak Dr. Mas Duki SPD MPD. Yang saya hormati, Wadek 2 Visip, Ibu Yan Aryani, SPSI, MPSI, Psikolog. Yang saya hormati, Wadek 3 Visip, Bapak Bangun Sentosa, Esos MSI PhD. Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Saudara Rafiki Tanzil, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik sehingga kita dapat mengikuti acara monitoring evaluasi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni adilul Islam wal iman. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para undangan yang telah mengikuti acara monitoring evaluasi dengan tema 2 jam lebih dekat bersama dekanat. Harapan kami dengan adanya acara ini dapat menyerap aspirasi dari teman-teman mahasiswa FISIP sehingga dapat menciptakan kemajuan FISIP ke depannya. Kami selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya membantu mengawal aspirasi teman-teman agar menjadikan FISIP lebih baik ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Akhirul kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh
Saudara Rofiki Tanzil. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Bapak Surokim Abdul Salam, SOS MSI, yang Wakil Dekan 1 Dr. Bapak Masduki SPD MPD, Wakil Dekan 2 Ibu Yan Aryani SPSI MPSI Psikolog, Wakil Dekan 3 Bapak Bangun Sentosa SOS MSI PhD. Dan juga tak lupa saya ucapkan kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya hadir pada acara monitoring evaluasi di mana ini insya Allah akan diadakan setiap 6 bulan sekali. Tujuannya tidak lain adalah untuk menilik beberapa capaian-capaian atau prestasi yang diberikan oleh FISIP kepada mahasiswanya, dan tentunya DPM sendiri telah melakukan koordinasi dengan teman-teman Ormawa untuk terus berkoordinasi memberikan solusi kepada teman-teman Ormawa dan juga kepada teman-teman mahasiswa FISIP. Yang selanjutnya tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Terus bekerja bersama, khususnya teman-teman Ormawa dan mahasiswa FISIP untuk masa depan FISIP yang sejahtera. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, acara pemaparan cakupan keberhasilan FISIP oleh dekanat akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Ilham Maulana, dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya ambil alih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana, selaku moderator pada acara monitoring evaluasi pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Surokim SOS MSI selaku Dekan FISIP UTM. Yang saya hormati Bapak Dr. Masduki SPD MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang saya hormati Ibu Yan Aryani SPSI MPSI Psikolog selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang saya hormati Bapak Bangun Sentoso SOS MSI MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Dan yang saya hormati Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Baik, jadi pada acara kali ini yaitu monitoring evaluasi yang pertama membahas tentang pemaparan cakupan keberhasilan FISIP oleh dekanat. Dan yang kedua, sesi serap aspirasi dan evaluasi. Biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke pemaparan cakupan keberhasilan FISIP yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati para sejawat
pimpinan di jajaran Dekanat FISIP, Pak Mas Duki, Bu Yan Aryani, Pak Bangun, para korprodi yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, dan semua saja teman-teman mahasiswa, DPM, Badan Kelengkapan yang telah menyelenggarakan acara siang hari ini. Izinkan saya berbagi PowerPoint untuk memandu uraian saya pada siang hari ini. Apakah bisa tampil di layar monitor? Sudah tampil, Pak. Bisa ya? Ya. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang pertama perlu saya luruskan dulu. Jadi judul acara ini monitoring evaluasi, menurut pendapat Pak Rohim itu tidak tepat. Karena sampean itu yang harusnya dievaluasi oleh Pak Rohim, itu yang pertama. Jadi sekali lagi ini penting, dalam berorganisasi itu fatsun harus diperhatikan. Tidak ada ceritanya mahasiswa mengevaluasi dosennya, kecuali jadi yang lebih tepat menurut pendapat Pak Rohim itu adalah kawal aspirasi, sharing hearing. Jadi lebih kepada energi positif yang dihasilkan. Jadi jangan membuat judul seperti ini lagi. Kalau 6 bulan lagi ada acara, dibikin judul kawal aspirasi, serap aspirasi, atau mungkin monitoring, ya tidak apa-apa lah ya. Tapi evaluasi itu tidak tepat. Itu untuk meluruskan supaya kemudian Nanda semua bisa paham tentang fatsun berorganisasi. Dan kami menyambut baik acara seperti ini sebagai bagian dari membangun komunikasi bersama ya antara dekanat, mahasiswa, karyawan, dosen, sivitas akademika, sehingga kemudian informasi itu bisa terdeliver, bisa tersampaikan, sehingga tidak ada dusta di antara kita semua di dalam apa yang disebut oleh MC tadi sebagai memajukan kampus FISIP tercinta ini. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, UTM berusia 20 tahun ya. Kemarin baru ada Disnatalis ya, yang ke-20 tahun. FISIP UTM pada bulan Juni kemarin memasuki usianya yang ke-13 tahun. Seperti sudah saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan, agar energinya itu menjadi positif, maka jangan begini. 20 tahun kok gini-gini saja, 13 tahun kok begini-begini saja. Itu yang saya sebut sebagai mental kekurangan. Nah, kalau mindset dan mentalnya kelebihan, mindset kelimpahan, maka kita melihatnya dari sisi yang berbeda yang bisa mendorong energinya positif. Baru 20 tahun saja sudah begini, baru 13 tahun saja sudah begini. Nah, sehingga kemudian akan muncul hal-hal baik yang bisa menjadi energi baru untuk perkembangan FISIP khususnya UTM pada umumnya. Jadi kita sudah memasuki usia ke-13 tahun dan kita berharap akan bisa progres dari waktu ke waktu. Tapi tantangan yang kita hadapi tentu tidak mudah. Karena situasi pandemi ini memaksa kita lebih cepat memasuki apa yang kita sebut sebagai masa volatile, uncertain, complexity, dan ambigu. Atau orang sering menyebut sebagai era VUCA. Semua berjalan cepat, tidak ada pola, dan kemudian membuat manajemen harus bisa
responsif terhadap situasi yang tidak berpola dan tidak jelas itu dengan peningkatan kapasitasnya. Dan ini dihadapi oleh semua kita. Nah, untuk melakukan penilaian itu, kita harus punya apa yang disebut sebagai pertimbangan komprehensif. Jadi, melihat capaian perguruan tinggi itu tidak hanya bisa dilihat secara internal, tapi juga bisa dilihat dari eksternal. Portofolio publiknya seperti apa, pengakuan masyarakatnya kayak apa, pengakuan sivitas akademikanya kayak apa. Jadi kemudian ada faktor makro, ada faktor mikro yang diperhatikan, ada faktor eksternal yang diperhatikan, ada faktor internal yang diperhatikan. Dan selain itu, ada dua hal ini, user dan stakeholders ini sangat penting dalam konteks kampus Merdeka Belajar. Ini yang perlu saya ingatkan ke teman-teman supaya kemudian tidak parsial melihat dan menilai sesuatu. Sebenarnya posisi FISIP pada portofolio publik seperti apa? Portofolio internal FISIP seperti apa? Karena itu, sebagaimana pesan Pak Dirjen, perguruan tinggi diminta untuk lebih cepat ya berlarinya. Lebih cepat responsif akseleratifnya. Jadi jangan sampai kita memasuki masa pandemi ini kemudian melakukan atau memanage sesuatu itu dengan cara biasa-biasa saja. Butuh apa yang disebut sebagai progresivitas, butuh apa yang disebut sebagai akselerasi. Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi ke depan ilmu sosial itu berada di mana, maka ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana ilmu sosial berkontribusi terhadap kemanusiaan. Ini saya mengadopsi dari konsepnya HIBIS, Himpunan Ilmu Sosial untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial. Jadi bagaimana kita berkontribusi terhadap kemanusiaan, bagaimana kita berkontribusi terhadap kebinekaan dan integrasi nasional kita, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi kearifan lokal kita, membumikan ilmu-ilmu kita di lingkungan masyarakat kita, bagaimana kita menguatkan karakter masyarakat dan bangsa, bagaimana kita bisa melakukan inovasi di bidang sosial, dan bagaimana kita bisa menuju sosial digital yang kuat di masa mendatang. Ini semua harus menjadi kerangka kita di dalam berkegiatan, ya, mengelola. Dan FISIP sudah memilih jalan untuk bersama-sama. Untuk tidak menggerakkan fakultas ini dari pimpinan saja. Jadi semuanya. Seperti apa yang sampean lakukan hari ini, itu bagian dari cara menggerakkan supaya FISIP jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Dan itu yang kita sebut sebagai the power of we itu ya. Bahwa kita akan sering berbicara kita. Tidak berbicara aku, berbicara kami, berbicara kita. Nah, dengan cara seperti itulah kita akan merasa menjadi keluarga FISIP yang memiliki kontribusi yang sama terhadap perkembangan FISIP. Nah, kalau sampean semua bertanya tentang kinerja, maka indikator ini yang perlu diperhatikan. Nanti ada di lampiran yang mungkin akan ditambahkan oleh Pak Mas Duki sebagai Wadik 1, tapi saya kasih gambaran dulu bahwa 20% itu bicara tentang mutu SDM. Ya, baik SDM dosen maupun mahasiswa. 25% itu berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan. 25%-nya lagi terkait dengan capaian jangka pendek, output, dan 30% itu terkait dengan capaian jangka panjang. Indikator-indikator ini tentu kalau nanti ada di lampiran, bisa dicek. Jadi persentase dosen S3 di FISIP berapa, persentase jabatan FISIP yang sudah menjadi guru besar dan LK, lektor kepala, bagaimana rasio jumlah dosen mahasiswa, bagaimana jumlah mahasiswa asing, bagaimana jumlah dosen. Nah, itu terkait dengan mutu sumber daya manusia. Nanti ada di lampiran. Saya hanya mempreview saja supaya kemudian teman-teman paham bahwa ada indikator-indikator yang perlu dicapai.
Berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, ini ada akreditasi institusi, ada akreditasi program studi, ada pembelajaran daring, kerjasama perguruan tinggi, dan lain-lain. Itu ada capaian jangka pendek, ini berkaitan dengan publikasi, penelitian, dan juga sertifikasi internasional. Sementara untuk jangka panjang itu berkaitan dengan inovasi. Jadi ada citasi publikasi dan juga bagaimana serapan lulusan. Itu nanti datanya di belakang aja. Ini hanya untuk preview supaya teman-teman mahasiswa memahami kira-kira seperti apa gambaran yang telah dicapai oleh FISIP. Dan ini ada indikator kinerja utama yang dibikin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Jadi nanti akreditasi itu sudah akan dipertimbangkan terkait dengan MPKM. Bagaimana dosen bergiat di luar kampus, bagaimana praktisi mengajar di kampus, bagaimana kolaborasi dan partisipasi dan lain-lain, termasuk rekognisi internasional. Ini 8 kinerja indikator utama yang juga menjadi pertimbangan melengkapi yang tadi. Dan kalau kita bermimpi tentang kampus sehat, maka ekosistemnya seperti ini, ya. Tidak hanya berkaitan dengan fasilitasi, tapi juga berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pendidikannya. Jadi penting di kampus itu ada yang namanya kafe, ya. Penting di kampus itu ada yang namanya fasilitas kesehatan. Penting di kampus itu ada fasilitas ibadah, dan lain-lain, kalau seandainya sudah tidak daring, di samping sistem-sistem yang lain. Nah, karena itu, FISIP memilih 4 kata ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa adaptif, yang kedua bagaimana kita bisa kreatif dan inovatif, yang ketiga bagaimana kita bisa produktif, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa kompetitif. Jadi 4 hal ini yang kemudian perlu kita internalisasi terus-menerus sehingga kemudian FISIP punya daya saing di masa yang sulit ini. Saya tidak malu-malu untuk menyampaikan kepada semuanya bahwa kami, kita di FISIP, ya, tidak pernah malu untuk mencontoh hal baik. Jadi ada sering ini disampaikan baik oleh Pak Mas Duki, Bu Yan Aryani, Pak Bangun. Nah, ada apa saja Pak, ini kok di sana ada begini Pak, kita contoh. Kata-kata saya ulangi lagi. Sepanjang itu bisa kita lakukan, sepanjang itu baik, sepanjang itu untuk percepatan perubahan, kita lakukan. Day to day. Jadi tidak harus butuh rapat panjang terkait dengan itu. Kalau ada hal yang baik kita bisa laksanakan, kita bisa eksekusi, kita contoh langsung. Dan itu yang terjadi, sehingga kemudian mulai semester ini kita punya program namanya Best Lecture Performance untuk menilai kinerja para dosen yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan. Kita juga sedang mendorong gagasan ini. Jadi dosen sebagai penggerak maupun tendik sebagai penggerak. Jadi semuanya nanti harapannya bisa menjadi lokomotif perubahan. Supaya apa? Ya, supaya ada pengakuan publik bahwa kita jauh lebih progres dari sebelumnya. Nah, rumus saya sederhana. Kita tidak perlu harus menunggu sesuatu itu sempurna, ya. Jadi ini juga yang sering terjadi di dalam manajemen biasa. Kita menunggu sesuatu itu rapat sempurna, rapat baru lengkap, baru excellent, baru laksanakan. Kalau saya pendapat pribadi sebagai dekan tidak seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu sesuatu itu sempurna terlebih dahulu baru dilaksanakan. Tapi segera laksanakan dan sempurnakan dalam proses itu tanpa harus berlama-lama, karena itu yang membuat kita ketinggalan selama ini. Sehingga kita bisa memperoleh nilai tambah dan benefit dari perubahan tersebut. Artinya jangan menunggu sempurna. It's okay, bagus, ada begini, bla 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 bla, laksanakan. Bla bla bla, laksanakan. Jangan sampai kemudian harus menunggu terlalu lama. Kalau seperti itu, nanti kita akan terus ketinggalan. Maksudnya itu. Dan kok nggak bisa bergerak ininya. Di sana sudah bisa bergerak? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Macet ya? Belum, Bapak. Bentar. Sudah bergerak? Nah, karena itu
tibalah pada saat saya harus sampaikan pada teman-teman mahasiswa, khususnya badan kelengkapan. Pentingnya semangat membersama ini ya. Apa yang kita sebut sebagai the power of we itu. Jadi kita harus bisa memberi ide kreatif untuk perubahan kampus. Kita harus bisa memberi kritik membangun untuk perbaikan kampus. Kita harus bisa saling membantu, bisa berkembang dan mensupport satu sama lain. Dan bisa menjadi penggerak untuk mencapai prestasi dan kesejahteraan bersama. Karena apa? Tekad kita ingin membuat FISIP ini menjadi rumah bersama bagi kita semuanya. Karena kita menganggap FISIP ini sebagai rumah bersama, bagaimana caranya semua turut memiliki, semua memiliki sense of belonging, semua turut handar beni, karena ini rumah kita bersama. Ya, itu yang membuat kemudian saya percaya FISIP akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan ini yang saya sebut tadi, untuk capaian akreditasi, program-program studi kita ini semua masih B. Baik sosiologi, ilmu komunikasi, sastra Inggris maupun psikologi. Perpanjangan baru saja diterima oleh fakultas, jadi sosiologi dan komunikasi sudah dilakukan perpanjangan, tinggal kemudian nanti akan diikhtiarkan bersama dengan sastra Inggris yang sedang menyiapkan borangnya. Ini kita dorong untuk bisa menuju A. Ini targetnya. Tapi kalau bicara tentang capaiannya, selama ini masih B semuanya. Dan di masa kepemimpinan Pak Rohim ini perubahan itu ada pada psikologi yang sebelumnya C menjadi B, dan sekarang semuanya menjadi B, yang BP gemuk ingin ditingkatkan menjadi A. Mohon doanya. Sementara ini beberapa prestasi di bidang akademik, beberapa publikasi yang sempat sharing. Ini kalau bicara tentang sumber daya manusia tadi, di nomor 1 yang 20% tadi. Jadi kita kekurangan guru besar, karena guru besar kita di FISIP itu masih ada 1 orang. Tapi alhamdulillah lektor kepala kita sekarang sudah ada 11 orang, lektor 32, asisten ahli 31, dan tenaga pengajarnya 7. Jadi yang dinilai di borang akreditasi itu adalah lektor kepala dan guru besar. Sementara kita ini masih minimalis. Karena itu kita punya program percepatan itu ya, yang kemudian sekarang di manajemen oleh jurusan. Bagaimana caranya mempercepat supaya fungsional dosen segera meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini untuk capaian jumlah dosen berdasarkan level pendidikannya. Jadi ini sudah tidak ada ya yang ini data lama. Jadi yang S2 58, yang S3 23. Jadi sudah mulai ada perkembangan. Saya kira sangat signifikan jumlah dosen-dosen yang menempuh studi doktoral. Lalu ini jumlah karyawan yang PNS, sementara yang kontrak juga cukup banyak. Dan ini prosentasenya sebagaimana tadi. Ini jumlah riset, ini jumlah kerjasamanya. Kalau saya sampaikan secara garis besar, semua ada progres ya. Walaupun minimalis sifatnya, tapi jalan di tempat tidak. Ini kerjasama dengan pihak luar negeri, sementara ini adalah pelaksanaan BKM. Perlu saya informasikan, saya minta kepada Pak Bidang 1 ya, Pak Mas Duki, di saat semua belum melaksanakan MBKM mata kuliah internal, saya bilang, FISIP mulai dulu lah. Apapun kejadiannya, apapun persiapannya. Dan sudah dilakukan mulai semester kemarin. Karena itu nanti juga ditagih pada 2024. Kalau tidak segera dilaksanakan, maka kita juga akan sulit menjawabnya. Itu yang saya sebut sebagai yang di depan tadi. Kita tidak perlu menunggu harus sempurna semuanya, tapi kita learning by doing ya sifatnya, katanya Pak Misnadin itu. Jadi menyempurnakan sambil berproses. Dan saya pikir itu beberapa hal yang garis besar ya. Nanti di sini ada Pak Mas Duki,
bidang akademik, ada Bu Yan Aryani, bidang SDM Administrasi dan Keuangan, ada Pak Bangun, bidang kemahasiswaan yang saya titipi juga untuk peningkatan peran alumni. Saya kira semua nanti lengkap akan saya arahkan ke beliau-beliau. Nanti saya akan menambahkan yang kurang-kurang dan saya berharap serap aspirasi, jaring aspirasi siang hari ini teman-teman mahasiswa lebih banyak mau menyampaikan harapan, ya Eva, ya katakan tadi itu ya masukan sifatnya begitu. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya berikan sebagai pengantar pada kesempatan acara ketemu dekanat siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Rofiki, ya, Ketua DPM dan semuanya yang telah menyelenggarakan acara siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap optimis untuk bersama-sama visip membangun fakultas ini lebih baik dari waktu ke waktu. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Surokim atas penyampaiannya. Mungkin kita lanjut ke pemaparan selanjutnya dari salah satu dekan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin dari saya Mas Ilham ya, bidang akademik dulu ya. Mohon izin apa bisa saya juga berbagi file. Barangkali kalau belum dibuatkan co-host. Baik, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota BEM dan juga para pimpinan yang saya hormati, saya pikir ini momen yang sangat tepat, momen yang sangat baik pada saat kita harus melakukan beberapa monitoring dan evaluasi terkait beberapa pencapaian yang telah disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Jadi selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kami dalam hal ini adalah bidang 1 sebagai wakil dekan 1, terutama saya pribadi, memiliki tugas yang cukup berat, yaitu pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan, baik itu yang ada pada kemarin yang telah disampaikan, yaitu yang kita sebut dengan IKU, dan juga perjanjian kinerja dengan Bapak Dekan, dan juga terlebih dengan visi misi dari fakultas. Sebagaimana yang sudah ada di dalam tupoksi, bahwa salah satu tugas dari bidang akademik adalah membantu Bapak Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi manajemen dan juga tridharma perguruan tinggi. Untuk itu adik-adik BEM perlu saya sampaikan, terutama seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, pada saat saya membaca monitoring dan evaluasi, maka ada satu hal mendasar dalam pikiran saya yang perlu saya tanyakan saat itu. Jadi ini yang dievaluasi apa, yang dimonitoring apa. Nah, ini yang penting kita tekankan, dan salah satunya adalah mari kita bersinergi secara bersama-sama untuk membangun fakultas ke arah yang lebih baik. Baik, adik-adik BEM, ini perlu saya paparkan. Jadi pada saat bidang akademik melaksanakan tupoksinya, tentunya harus berdasarkan kepada penetapan kinerja yang dibuat. Jadi penetapan kinerja ini menjadi sangat penting karena ini sebagai salah satu tolok ukur secara kuantitatif atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh bidang 1. Meskipun pada dasarnya pencapaian kinerja itu
bisa diukur secara kuantitatif, tapi kalau secara kualitatif adalah proses yang sedang berjalan. Kalau itu adalah proses yang sedang berjalan, maka mari kita bersama-sama terus kita bangun, kita tingkatkan supaya nanti mendapatkan sesuai minimal adalah capaian yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan ini penetapan kinerja yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bidang 1 itu concern pada sistem perencanaan, monitoring, evaluasi kinerja untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar yang bisa berjalan secara teratur. Kemudian juga bagaimana yang kita sebut dengan SPMI, sistem penjaminan mutu kita berjalan secara optimal, dan juga akreditasi prodi minimal adalah B, dan ini alhamdulillah sudah sesuai target, paling tidak sudah terpenuhi, yang salah satunya itu dari C menjadi B, dan ke depan memang seperti yang disampaikan Pak Dikan tadi, kita harapkan ada salah satu prodi paling tidak nanti yang terakreditasi A. Dan ini adalah suatu usaha kita yang cukup berat, dan insya Allah kalau ini didukung oleh semua komponen, ini tidak mustahil akan tercapai. Dan juga kurikulum MBKM yang ini dilaksanakan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi, dan juga penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat yang tentunya bekerjasama dengan LPPM Universitas. Kemudian bagaimana memperkuat kelembagaan pusat penelitian dan pengabdian juga bersama dengan LPPM, dan juga bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar. Nah, dari capaian tersebut saya pikir sudah dipaparkan Pak Dikan yang tadi, itu secara umum. Jadi akreditasi kita alhamdulillah semuanya dapat B, dan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan. MBKM berusaha kita jalankan, dan juga hasil-hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan, baik itu penelitian yang dilakukan oleh dosen, dan terutama adalah yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, dengan salah satu tadi komponennya adalah banyaknya publikasi artikel yang berada pada jalur pada akreditasi nasional, yaitu yang Sinta 2, 3, dan 4. Ini adalah suatu capaian yang sangat luar biasa. Nah, namun demikian, pada siang hari ini saya fokuskan, ini barangkali yang perlu kita sampaikan yang terkait dengan kurikulum adik-adik. Kurikulum, karena tadi ada monitoring dan evaluasi, maka selain capaian yang telah disampaikan Pak Dikan, maka kita coba untuk melihat pada kurikulum yang kita jalankan. Nah, posisi fakultas itu berperan sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, dan juga sekaligus sebagai regulator yang mengevaluasi pelaksanaan kurikulum program studi. Nah, semua program studi di FISIP, sebagaimana disampaikan Pak Dikan, ini sudah mengawali untuk melaksanakan MBKM. Nah, kemudian ini tugas kita, evaluasi, monitoring dan evaluasi pembelajaran yang tentunya kita koordinasikan dengan ketua jurusan dan koprodi. Beberapa hal yang dievaluasi adalah monitoring perkuliahan, monitoring ujian, dan juga monitoring mutu soal. Di samping itu, fakultas juga mendorong suasana akademik yang kondusif, baik itu berupa kebijakan akademiknya, sarana prasarana, dan juga beberapa hal terkait perkuliahan yang bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Dan semua itu didukung oleh sistem penjaminan mutu. Jadi sistem penjaminan mutu itu menyusun dan melaksanakan fungsi-fungsi penjaminan mutu, baik itu standar mutu fakultas, manual mutu fakultas, manual prosedur atau SOP akademik fakultas, dan juga pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Ini yang kita laksanakan. Salah satunya adalah melakukan audit mutu internal FISIP secara reguler, dan biasanya kita laksanakan setiap 1 semester atau 2 semester dengan mengikuti siklus yang kita sebut dengan PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Dan ini alhamdulillah dari hasil itu tujuannya adalah untuk menguatkan capaian kinerja, indikator kinerja yang telah ditetapkan tadi adik-adik sekalian. Jadi itu semua hal yang perlu kita rumuskan. Nah, kemudian beberapa hal terkait evaluasi yang dilaksanakan, ini langsung saja kita ke beberapa hal teknis. Jadi
fakultas itu melaksanakan evaluasi akademik secara reguler, baik selama 2 tahun pertama maupun pada evaluasi akhir. Jadi tiap 2 tahun kita monitor bahwa para mahasiswa minimal memiliki minimum 30 SKS dengan IPK minimum 2.50 atau setara atau yang ditetapkan oleh kementerian. Ini kita pantau. Apabila nanti mahasiswa selama 2 tahun tidak terpenuhi, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian 2 tahun kedua itu IPK-nya minimum 2,50 dengan minimum 75 SKS. Dan terakhir, ini adalah pelaksanaan evaluasi akhir, adik-adik. Jadi evaluasi akhir itu berbagai hal yang sudah sebenarnya ini ada di dalam buku panduan. Namun tetap kita harus memantau, kita lakukan evaluasi. Nah, dari hal ini terutama yang kita monitoring sekarang, ini yang jauh juga sangat penting adalah mahasiswa yang sudah pada tahap akhir, terutama mereka yang sudah melaksanakan perkuliahan selama 7 tahun. Ini yang perlu kita monitor. Nah, terutama kita lihat pada salah satunya adalah yang kita sebut dengan cuti dan TAK itu ya. Cuti dan, nah ini yang penting. Kalau dulu itu masa studi untuk kalau adik-adik mengambil cuti dan TAK, TAK itu artinya tanpa ada keterangan, tidak ada keterangan, itu tidak dihitung. Tapi ini menjadi kalau untuk aturan sekarang adalah dihitung. Ini menjadi komponen yang sangat penting untuk kita monitor. Nah, kemudian mahasiswa itu boleh mengambil TAK itu maksimal 2 semester. Mahasiswa yang berstatus TAK dapat melakukan KRS berikutnya dengan SKS maksimal 12 SKS. Itu sesuai panduan akademik. Nah, yang menjadi problem adalah penghentian sebagai mahasiswa. Ini yang sebenarnya perlu kita dorong bagaimana nanti kita bisa meminimalisir terhadap adanya penghentian tersebut. Penghentian sebagai mahasiswa itu yang pertama bisa mengundurkan diri. Kemudian tanpa ada keterangan selama 2 semester berturut-turut itu biasanya nanti universitas akan memberikan surat bahwa mahasiswa tersebut harus mengundurkan diri, itu adik-adik ya. Dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi akademik, melakukan pelanggaran tata tertib kampus dan juga melakukan tindak pidana atau nah itu gambaran secara umum yang kita lakukan. Nah kemudian selaras dengan yang disampaikan Pak Dekan tadi terhadap evaluasi pembelajaran. Ini yang kemarin pada saat adik-adik melaksanakan UAS itu ada kuesioner yang harus adik-adik laksanakan. Adik-adik isi di dalam kuesioner tersebut. Ini merupakan salah satu evaluasi reguler kita terhadap proses pembelajaran, proses yang berada di kampus. Ini tujuannya adalah mempersiapkan supaya nanti akreditasi di lingkungan FISIP itu menjadi bagus, pelaksanaan penjaminan mutu fakultas juga meningkat, dan juga adanya penghargaan atas kinerja dosen di bidang pengajaran. Nah, semua itu merujuk kepada yang disampaikan Bapak Dekan tentang pengisian dokumen pembelajaran dan sekaligus Best Lecturer Performance Award in Teaching, dan juga terkait dengan kinerja penjaminan mutu. Jadi sebenarnya bahwa secara keseluruhan proses kelembagaan dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di fakultas itu adalah masuk dalam penjaminan mutu yang kita siklusnya kita lakukan secara teratur. Nah, komponen tersebut adik-adik itu yang dimonitor adalah tentang kesiapan RPS dan PP-nya. Kemudian bagaimana materi pokok bahasanya. Apakah dosen memiliki modul, buku ajar, dan kontrak kuliah, dan juga bagaimana tentang output perkuliahannya. Nanti itu juga semua adalah bagian yang kita monitor. Nah, kemudian di dalam teknis pelaksanaan tersebut, itu adik-adik juga memberikan respon terhadap kinerja dosen. Yang di dalam pemberian evaluasi tersebut, adik-adik mengisi beberapa komponen.
kalau masih ingat saat itu adik-adik, beberapa komponen itu adalah salah satunya adalah bagaimana kesesuaian dengan RPS pada saat dosen mengajar, bagaimana proses pembelajaran, dan juga bagaimana proses pembimbingan saat pembelajaran. Nah, kemudian ini hasilnya saya coba merekap dan melihat hasil secara real dalam arti apa adanya, adik-adik. Jadi yang pertama adalah rollables terhadap respon dosen. Jadi dari evaluasi pembelajaran itu sebanyak 73 mata kuliah yang dilaksanakan oleh dosen itu telah diisi sesuai input atau berdasarkan komponen tadi. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan lebih menggembirakan lagi adalah respon mahasiswa. Jadi ada 3.800 input data yang telah diisi oleh para mahasiswa. Input data ini adalah input data terhadap setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen. Jadi ada yang dosen dengan mata kuliah A mungkin diisi oleh 10 mahasiswa, ada yang mengisi mungkin 15, ada yang mengisi 1 dan sebagainya, dan semua terkumpul sebanyak 3.800. Nah, dari hasil itu, ini yang cukup menarik. Jadi ini saya paparkan apa adanya, adik-adik, biar adik-adik juga melihat. Yang pertama adalah jumlah pertemuan perkuliahan. Jumlah pertemuan kuliah yang dilakukan oleh dosen selama ini, dilihat dari persentase kepuasan pembelajaran, ternyata setelah para mahasiswa mengisi, dari total yang mengisi saat itu ada 3.789 input, itu menyatakan sangat puas 64,79% dan cukup puas 31,59%. Ini angka yang persentase yang cukup besar. Namun di samping itu ada juga angka terhadap kurang puas dan tidak puas. Ini inputnya juga cukup besar. Misal kurang puasnya adalah 115 input. Nah, ini menandakan bahwa jumlah pertemuan perkuliahan ada beberapa hal yang nanti oleh fakultas masih perlu untuk ditingkatkan supaya nanti lebih bisa memberikan kepuasan pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS ini juga begitu. 90% lebih ini bahwa responden itu menyatakan materinya sudah sesuai dengan RPS. Nah, kemudian proses pembelajaran. Nah, ini proses pembelajaran yang menyatakan cukup puas 47% dan sangat puas 50%. Dalam arti bahwa 90% proses pembelajaran ini sudah di atas atau setara dengan cukup puas. Nah, kemudian pembimbingan saat proses belajar dari raw materialnya itu 55,80% menyatakan sangat puas, kemudian cukup puas 41,50%. Nah, data-data ini adalah data-data mentah yang kita rekap terhadap hasil kepuasan pembelajaran. Itu secara umum dari hasil sampel populasi yang ada. Nah, bagaimana kalau kita lihat data itu pada masing-masing sampel atau N kecilnya kita lihat. Dalam arti bagaimana itu didistribusikan pada masing-masing prodi. Nah, kita melihat untuk data prodi kita cermati kemarin, jadi untuk N1 itu untuk prodi Ikom dengan input 497 isian, kemudian N2 itu psikologi ada 1.813, kemudian sastra Inggris 1.088 input, dan kemudian untuk sosiologi 391, dan hasilnya bisa dilihat bahwa untuk jumlah pertemuan kuliah itu rata-ratanya adalah adik-adik bisa distribusinya dilihat masih sangat menggembirakan. Dalam arti adik-adik dalam proses pembelajaran memberikan kepercayaan bahwa para dosen yang ada di FISIP adalah di dalam jumlah pertemuannya mereka sudah sesuai. Yaitu sebanyak kalau di total rata-rata di atas 90%. Nah, kemudian kesesuaian materi dengan perkuliahan dengan RPS, ini yang cukup menggembirakan kalau kita lihat datanya justru adalah dari
prodi psikologi. Itu menyatakan 90% lebih itu materinya sesuai dengan RPS. Nah, kemudian proses pembelajaran. Proses pembelajaran dari komponen yang ada, ini prodi psikologi, itu juga yang paling tinggi sangat puas, itu di atas 51,80%, dengan cukup puasnya 46,53, dalam arti bahwa proses pembelajaran ini sudah cukup memuaskan. Nah, kemudian untuk pembimbingan saat proses belajar, ini juga bisa dilihat yang sangat puas pada saat proses pembimbingan adalah untuk prodi psikologi dan sastra Inggris. Nah, dari hasil itu, ini yang kita lihat kemarin, prestasi atau capaian kinerja dilihat dari IPK lulusan. IPK lulusan untuk semester ini data gasan kemarin, jadi yang data genap belum kita rekap. Ini sangat menggembirakan. Dalam arti yang pertama, kita untuk IPK lulusan ini jauh di atas ketetapan atau yang ditetapkan oleh Ristek Dikti, oleh kementerian. Yang kementerian itu menetapkan 2,5 dan rata-rata IPK lulusan kita itu adalah 3,41. Itu data yang bisa kita lihat berdasarkan IPK lulusan. Namun ada hal satu yang ini masih perlu kita tingkatkan, yaitu masa studi lulusan. Masa studi lulusan ini masih belum ideal. Saya katakan belum ideal dalam arti masih di atas 9 semester. Bahkan ada satu prodi itu yang hampir 10 semester. Idealnya adalah supaya nanti bagaimana ke depan kita melihat lagi komponen-komponen tersebut, bagaimana kita tingkatkan agar masa studi lulusan nanti bisa paling tidak adalah 8 semester itu ada. Dan barangkali ada satu hal juga yang perlu kita lihat lagi, masa studi ini sudah cukup menggembirakan meskipun rata-ratanya adalah 9 semester. Dalam arti bisa jadi karena salah satu komponennya adalah masih ada para mahasiswa yang lulusnya mendekati last minute, dalam arti di atas 13 semester atau 14 semester, sehingga ini juga nanti berpengaruh terhadap rata. Itu salah satu hal yang perlu kita dorong, kita tingkatkan agar ke depan lulusan FISIP itu supaya nanti bisa berada dalam posisi ideal. Kurang lebihnya adalah lulus 8 semester. Saya pikir itu yang bisa sampaikan secara umum terkait hal yang dilakukan oleh bidang akademik untuk membantu Bapak Dekan di dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Dan intinya seperti yang disampaikan, mari kita tetap memakan semangat untuk membuat FISIP menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya kita lanjut ke Wakil Dekan 2, Ibu Yan Aryani. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya memang tidak menyiapkan presentasi. Saya rasa dari awal berpikirnya akan ada semacam pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang butuh di ini. Saya rasa beberapa hal yang mungkin teman-teman terutama Ormawa gitu ya, organisasi kemahasiswaan, karena sampai dengan akhir bulan ini ya, Juli nih, udah tanggal 30 Juli, anggaran belum juga didok, belum juga disahkan di level universitas. Oleh karena itu saya tahu teman-teman resah dan gelisah gitu ya. Saya sering sekali gitu kontak sama Pak Bangun sebagai Wakil Dekan 3 menanyakan gimana nih nasib anggaran. Nah,
memang karena anggaran belum ada kejelasan tentang kapan penetapannya, saya cuma berharap teman-teman bersabar dan kemudian sama-sama menahan diri. Kalau bahasanya Pak Dekan tadi, di tengah keterbatasan yang ada, ayo tetap upayakan untuk punya energi positif menyikapi segala kesulitan kita, keterbatasan kita, daripada nanti nggak produktif lagi gitu ya. Tapi saya sudah melihat bahwa Pak Bangun sudah melakukan banyak upaya gitu ya, termasuk untuk memberikan dana talangan dan lain-lain untuk mungkin beberapa kegiatan yang nggak mungkin semuanya bisa kita bantu untuk handle pun. Tapi itu yang berusaha kita lakukan sampai sejauh ini. Nah, teman-teman nanti terkait anggaran, semoga harapannya di bulan Agustus itu sudah ada penetapan secara final. Saya juga nggak bisa menjanjikan apapun tentang anggaran. Kalau tentang prosedur-prosedur, saya rasa sudah pernah disampaikan oleh misalnya Bu Lili atau Mbak Fat gitu ya, ke teman-teman Ormawa. Saya rasa cukup saja, nanti kita lanjut dengan sharing hearing saja. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yan Aryani atas penyampaiannya. Kita lanjut ke Wakil Dekan 3, Bapak Bangun Sentosa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semangat. Oke, itu aja. Jadi kami hanya ingin memberikan gambaran bahwa seperti yang Pak Dekan bilang, target dan capaian dari secara umum sudah disampaikan gitu ya. Terus dari akademik sudah jelas banget. Dari Bu Yayan juga sudah ada kabar sedikit meskipun itu belum yakin juga, belum jelas juga. Akan tetapi saya berharap nih, memang acara ini untuk sharing hearing gitu ya. Jadi kita saling memberikan masukan. Jadi sebaiknya memang langsung aja ke sesi tersebut biar kita semuanya bisa mengetahui apa sebenarnya teman-teman ini. Selain organisasi kemahasiswaan yang ikut ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari program studi dan juga dari mahasiswa yang lain gitu ya, Bapak dan Ibu pimpinan. Jadi ini kita biar segera untuk mengetahui apa aja yang difikirkan. Yang kami tahu nanti kebanyakan akan ngarah ke apa yang sudah telah dijawab Bu Yayan tadi gitu ya, insya Allah. Jadi itu tadi nanti pertanyaannya kemungkinan besar akan ke Bu Yayan tadi, tapi sudah dijawab oleh Bu Yayan. Oke, saya berharap nanti moderator, host, dan seluruhnya di sini bisa kalau nanya ini dulu lagi ya nggak apa-apa, cuma nanti jawabannya akan sama gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat sore ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kita semuanya kebajikan, pengen kerahayuan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah datang semuanya, Bapak Ibu pimpinan, terima kasih dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya. Iya. Baik. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit poin penting apa yang disampaikan oleh para dekan kita, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh dekan 1 terkait monitoring evaluasi. Jadi untuk monitoring aspirasi ini kurang pas untuk judulnya. Harus ada lonjakan baru di usia FISIP yang ke-13. Baik, yang kedua, FISIP Together We Are. Perguruan tinggi harus lebih cepat dan progresif menyediakan SDM masa depan. Dan yang ketiga, indikator kinerja utama yang mencakup graduation quality, kurikulum, dan high quality.
mungkin itu saja untuk poin-poin penting. Ya, jadi untuk sesi berikutnya yaitu sesi serap aspirasi. Mungkin dari teman-teman Ormawa ataupun dari perwakilan setiap kelas ada yang mau menyampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan. Itu dari salah satu anggota BEM tadi mengajukan tangan sedikit. Silakan. Ya, halo. Ya. Ya, pada saat itu, maaf, saya Bimo Teguh Pribadi, kewakilan BEM FISIP. Ini cuma ingin menyampaikan sih, pada saat itu dari BEM sudah menyampaikan ke ini DPM pada saat itu. Jadi mungkin DPM saja yang nanti menyampaikan, nanti kita yang akan menambahkan. Seperti itu. Aspirasi kami sudah kami sampaikan ke DPM. Gitu. Terima kasih. Siap. Mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan. Baik, saya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tadi apa yang disampaikan dari BEM, khususnya di bidang kalau nggak salah advokasi. Kemarin juga sudah sempat melakukan serap aspirasi dari BEM melalui Google Form. Dan itu meliputi keseluruhan yang ada di lingkungan FISIP. Cuman kemarin juga kami sudah melakukan koordinasi dan difilter ada beberapa poin penting yang memang kita juga perlu sampaikan kepada pimpinan fakultas. Di antaranya kemarin juga sempat kita membahas terkait sekber, Pak. Sekber kemarin juga dari teman-teman ada yang memberikan pernyataan bahwa untuk membangun sekber kita itu juga harus menggunakan dana DIPA dari setiap Ormawa. Istilahnya kita patungan seperti itu. Dan juga mungkin terkait untuk DIPA-DIPA yang lain mungkin juga nanti bisa dijelaskan apakah memang benar demikian atau seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Ya, mungkin saya bacakan kembali dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang pertama, perihal sekber. Ya, mungkin untuk permasalahan ini lebih ke dekan 3 dan 2. Mungkin untuk biar tidak lama-lama, waktu dan tempat, saya persilahkan untuk tanggapannya, Bapak. Pak Bangun, mungkin ada penjelasan dulu sebelum kemudian saya. Ya, jadi kalau penjelasannya dekannya ada 1 ya, yang lainnya wakil dekan. Jangan dekan 1, 2, 3, 4 biji. Oh iya, mohon maaf Ibu. Dekannya 1, wakil dekannya 3. Ya, gitu ya. Iya, Pak Bangun ada penjelasan apa tentang sekber ini? Ya, baik.
teman-teman, sebelum Bu Yayan yang memberikan penjelasan, tapi sebenarnya kami sudah sering menyampaikan bahwa Sekber ini kita nggak ada space, dan untuk di RKBE itu sebenarnya tanggung jawabnya secara umum di universitas gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi sebenarnya. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan kepada masing-masing. Jadi sebenarnya itu kemarin ya kondisi ini seperti ini, terus gimana gitu ya. Jadi di lantai 3 itu kita bisa gunakan bersama-sama gitu ya. Hanya itu yang bisa kita pakai gitu sementara. Dan yang lain-lain mungkin DPM sudah saya pernah sampaikan, kemudian ke BEM juga sudah pernah saya sampaikan, terus kemudian kepada HMP juga, UKM-UKMF juga sudah saya sampaikan. Memang sebenarnya kita merubah ataupun menambahin dari RKB itu tidak diizinkan, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab dari universitas, dan semuanya nanti ketika ada inspeksi, ketika ada penambahan atau pengurangan itu yang terjadi, ya kita semuanya tidak bisa memberikan alasan yang bisa diterima oleh mereka begitu. Nah kemarin kami sempat mengusulkan gitu ya, Bu Yayan dan Pak Dekan dan Pak Mas Duki wakil dengan satu, bahwa sebenarnya gimana kalau kita bikin sendiri gitu di belakang, bikin pakai kontainer yang sekarang lagi lucu gitu ya, bisa dari kontainer itu, tapi kayaknya dananya nggak mencukupi sekali, karena memang sampai sekarang pun selain dana, tempatnya juga nggak bisa dipakai. Ternyata itu punyanya pertanian, diplot untuk pertanian, dan itu yang bisa kami sampaikan. Jadi teman-teman bersabar dulu. Ini menjadi catatan setiap tahun, dan kami akan membicarakan yang terbaik untuk itu nanti gitu ya, setelah ini ya. Setelah acara ini. Kemarin setelah sharing hearing tahun kemarin juga kita selalu bicarakan lagi, mentok lagi. Sharing hearing 2019 kita bicarakan lagi, mentok lagi. Sekali lagi karena memang sebenarnya RKB itu adalah punyanya universitas dan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan pusat dan macam-macam yang ada di sana itu, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman kita akan berusaha lagi bagaimana untuk bisa membuat Sekber itu. Kan kita juga ingin ya nerima tamu di situ kan gitu ya. UKM nerima tamu di situ, ngobrol-ngobrol di situ kan gitu. Rasa-rasanya tuh senang banget gitu kalau ada Sekber. Dan kebetulan kondisinya memang ini ya, lagi COVID, jadi semuanya nggak ada ngumpul sama sekali, jadi kita punya waktu lebih banyak untuk berpikir kembali dan untuk merespon itu. Dari saya itu, monggo Bu Yayan apabila mau menambahkan. Iya, sebatas menambahkan saja, karena saya setuju dengan yang disampaikan Pak Bangun ya. Kewenangan kita gitu ya, hanya mengelola RKBE. Kita sebenarnya punya tambahan ruangan di RKBA, itu hanya penggunaan sementara, jadi hanya pinjam pakai kalau yang RKBA. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang RKBA. Nah, tentang keterbatasan bahwa kita tidak bisa menambah ruangan lagi, menambah nilai ruangan dan lain-lain, sebenarnya Pak Dekan sudah menginisiasi adanya ruang publik yang di bawah jembatan itu. Itu lebih karena berusaha memfasilitasi teman-teman di bawah tangga, kalau di bawah jembatan saya. Nah, yang di bawah tangga itu sebenarnya dalam rangka inisiasi kita gitu ya, karena keterbatasan. Saya tahu teman-teman harus punya tempat ngumpul yang cukup nyaman, yang koneksi Wi-Fi-nya juga mendukung. Makanya kemudian gimana caranya teman-teman berorganisasi bisa bareng-bareng di sana. Cuman memang kadang-kala ya gitu ya, ruangannya nggak cukup luas, nggak cukup nyaman mungkin, tapi setidaknya itu sudah diupayakan. Untuk tahun 2021 ini kami kembali mengajukan penambahan. Tambahan untuk ruang publik Pak Bangun ya, Pak Bangun, Pak Dekan sudah menginisiasi kembali untuk tambahan ruang publik. Jadi teman-teman bantu doa deh. Suratnya sudah kita ajukan, rencananya sudah kita ajukan ke universitas. Mereka semua yang menyetujui. Jadi tahun ini
kita di fakultas itu sudah nggak dikasih kewenangan untuk mengelola sendiri item untuk penambahan nilai gedung gitu ya. Kalau dulu kan yang ruang pojok itu ya, WiFi corner itu kan kita bisa kelola sendiri tuh. Di tahun ini kita nggak bisa. Jadi mau nambah fungsi ruangan, mau apa, itu semuanya harus diajukan ke universitas. Tetapi tambahan tadi ya, 2 ruang publik itu sudah kita usahakan lakukan di tahun ini, kita ajukan. Lagi-lagi persetujuannya kita nggak tahu, tapi sudah kita upayakan secara tertulis juga sudah lewat Google Form pengajuan resminya juga sudah, secara informal juga kita sudah sampaikan, titipkan begitu ya tentang ide ini. Semoga bisa disetujui. Saya rasa itu yang bisa ditambahkan ya, teman-teman. Balik lagi sih, saya nggak tahu harus ngomongnya seperti apa. Semoga ruang-ruang yang tadi kita sediakan bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dipakai dengan cukup bertanggung jawab. Saya rasa itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan aspirasinya. Mumpung ada Mas moderator menambahkan sedikit saja. Oh, jadi ada sesuatu yang berada di dalam kendali kami, ada sesuatu yang memang di luar kendali kami. Nah, sesuatu yang berada di kendali kami itu yang kalau kami lalai tidak menjalankan, itu berarti menjalankan kekuasaan tidak amanah. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan, itu kok menurut penilaian saya itu beyond, Mas. Melebihi. Cukup mudah sebenarnya, yaitu dengan melakukan memperbandingkan dengan fakultas lain. Ya. Kalau dari sisi fasilitas, mungkin kita tidak masuk akal ya. FISIP kemudian sekarang punya multimedia center. FISIP punya ruang serbaguna, ya 4 prodi itu. Itu dari sisi pengelolaan anggaran, itu tidak masuk akal ya sebenarnya. Tapi coba diketahui bahwa seperti ruang serbaguna yang 2 kelas dijadikan 1 untuk ruang bersama itu, dulu itu adalah alih fungsi dari dana SPPD-nya Bapak Ibu Pimpinan. Jadi kita waktu itu punya dana 200 ya Bu ya? Ya, sekitar 200. Tahun lalu sekitar 250 juta Pak Dekan. 250 dan itu kita alihkan ke sana. Alokasi tahun lalu untuk perjalanan dinas pimpinan kita hilangkan. Kita hilangkan, kita untuk bisa mewujudkan itu. Untuk mewujudkan itu. Nah, maksud saya begini, kan tidak mungkin ya saya menyampaikan, mahasiswa kami itu loh, tidak pakai dana itu, kami bangunkan, tidak begitu. Tapi karena ini internal, perlu saya sampaikan supaya teman-teman juga tahu bahwa semangat beyond memberi sesuatu lebih itu ingin kita transfer ke yang lain-lain. Termasuk bagaimana kali ini kita sedang berjuang untuk menambah ruang publik plus berjuang untuk fasilitas supaya lantai 2 itu sekitar masih ada 200 lagi yang perlu ditiarkan dan ditambah dengan di RKBA itu kan kita punya target perbaikan untuk teternya universitas itu. Jadi itu semua akan sangat tergantung pada doa bersama gini ya bahasanya Bu Yan itu. Tapi yang menjadi titik poin begini, bahwa manajemen fakultas kendati itu berada di luar jangkauan, ya maksudnya bukan di dalam rentang kewenangannya, tapi ikhtiarnya tidak pernah berhenti. Ikhtiarnya tidak pernah berhenti. Dan itu bisa day to day itu, ide-ide itu hadir. Bisa ditanyakan ke Bu Yan itu. Setiap hari kita punya ide itu. Dan kita setiap hari juga Bu Yan itu puyeng ya untuk melakukan komunikasi itu kepada universitas. Paham ya maksud saya ya, bahwa kami tidak menonjolkan diri, tetapi boleh diperbandingkan kira-kira dengan kemampuan DIPA fakultas seperti itu, lalu kemudian muncul sekarang seperti ini, Mas-mas dan Mbak-mbak, saya mohon bisa proporsional ya untuk
memberikan penilaian ya terhadap apa yang kami lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Itu tambahnya, silakan. Saya ingin banyak mendengar, kami ingin banyak mendengar dari apa yang ada di pikiran mahasiswa. Siapa tahu akan juga banyak masukan-masukan berharga untuk perbaikan FISIP ke depan. Silakan. Nah, baik, terima kasih atas tambahnya, Bapak. Ya, mungkin dari teman-teman Ormawa ataupun dari perwakilan setiap kelas, mungkin ada yang mau disampaikan aspirasinya. Mumpung ada para dekanat, aspirasi kalian bisa langsung didengarkan. Boleh bertanya? Oh, iya. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Putri Nurdiana dari Sastra Inggris Angkatan 2019. Sekarang kan banyak sekali forum-forum virtual gitu ya, webinar, conference seperti MUN atau virtual short exchange gitu. Jadi kami bisa ikuti, namun beberapa program tersebut itu berbayar Bapak Ibu. Apakah mungkin ada rencana untuk mendanai atau funding bagi mahasiswa FISIP yang mengikuti program tersebut biar kami tetap produktif meskipun di masa pandemi gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ya mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak atau Ibu. Pertanyaannya kalau kaitan sama duit saya ya yang jawab. Oh, harusnya Pak Bangun deh ini. Pak Bangun ada anggaran untuk itu enggak ya Pak? Ya. Bidang 3. Ya, terima kasih. Putri Nurdiana ini adalah mahasiswa berprestasi Mawapres dari FISIP di tingkat universitas dan dia NUDC lumayan. Makanya dari itu akses dia untuk melihat peluang-peluang di event-event yang bagus di luar negeri itu sangat bagus. Lain kali juga bisa di-share ke yang lain ya, Putri ya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa ikutan gitu. Oke. Seperti yang sudah disampaikan Lebuyan, saya mungkin punya anggaran atau apa gitu ya. Ya, jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan saya sudah pernah cerita dan sering cerita bahwa ini anggaran COVID ya, pandemi gitu ya. Jadi untuk yang SPPD keluar mahasiswa keluar untuk event-event itu kita memang tidak diizinkan oleh yang atas di pihak pusat untuk melakukannya itu karena itu akan menyulitkan untuk pelaporannya. Akan tetapi untuk beberapa event yang berbayar tapi itu bisa yakin ya, selalu yakin ya, kalau kita sudah final untuk event acara lomba itu nanti kita akan tetap membantu ya, ada itu bantuan untuk peningkatan prestasi dan biaya untuk delegasi itu kemungkinan besar bisa, tapi yang sifatnya daring. Terus kemudian yang di luar negeri itu juga kita ada, asal teman-teman yakin bahwa itu sudah masuk ke jajaran final, gitu. Jadi misalkan ada call for papers, kemudian di mana dan sebagainya kayak gitu. Kemudian oke Pak, kami sudah accepted, misalkan gitu. Kami akan mencoba untuk melihat itu karena ada beberapa space itu bukan cadangan, istilahnya lain-lain yang kita kemungkinan besar disetujui sama enggak karena itu berkaitan dengan dana pandemi, nggak boleh ada perjalanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sudah menyiapkan itu. Itu dari kami dan jangan khawatir asal teman-teman sudah yakin itu final ya dan nasional minimal gitu. Apalagi ya, yang Dikbud ya, dan Dikbud itu kita sudah ada itu semuanya. Kemudian untuk yang internasional silahkan aja. Kita sudah menyiapkan itu karena seperti yang Pak Mas Duki bilang tadi, Pak Wadek 1 bilang bahwa itu kecatat ya untuk meningkatkan akreditasi kita dan selama ini kita selain beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Dekan bahwa kita kalau bisa melebihi sesuatu beyond something yang kita harapkan dan kita targetkan, tapi sebenarnya kita juga harus mengacu pada untuk peningkatan akreditasi. Nah, jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi jangan khawatir gitu ya. Kita sudah menyiapkan dana dalam tanda kutip ini dana yang boleh disetujui boleh enggak, tapi sebenarnya kita sudah menyiapkan cadangan meskipun enggak banyak. Jadi teman-teman selamat berprestasi ya siapapun, ada Putri, ada
putra, ada mawar, ada bunga, semuanya ya yang di receive. Mungkin teman-teman butuh tahu juga ya Pak Bangun ya bahwa mulai tahun 2021 ini keterlibatan kalau misalnya kita memenangkan kejuaraan gitu ya ada dana ini ya Pak ya. Ada dana kalau delegasi kan bisa diajukan ke kalau untuk dana delegasi itu bisa diajukan ke Wadik 3. Tapi kalau misalnya kalian bisa berprestasi di level nasional itu ada ini enggak sih Pak insentif buat mereka ya? Kalau nggak salah begitu ya. Kalau juara 1 berapa, juara 2 berapa, juara 3 berapa di level kalau itu mengatasnamakan kampus kita, begitu ya Pak? Betul. Jadi untuk yang itu ya teman-teman untuk tingkat nasional, tingkat universitas, tingkat itu ada semuanya. Dari Warek 3 itu sudah ada disediain. Jadi jangan khawatir. Putri kemarin ikut beberapa event, udah dapat belum? Udah ditransferin belum, Put? Belum dong. Emang anggarannya sudah ada yang cair. Oh iya sih lupa bahkan belum ya. Teman-teman yang lain juga ya kemarin yang ikut film, yang ikut Vaksiminas dan sebagainya atau Pomnas. Ada Bu Yayan, jadi itu untuk insentif untuk meningkatkan prestasi itu ada. Kalau di tingkat fakultas memang tidak diizinkan untuk memberikan itu kecuali sayangnya karena ada standarnya itu. Standarnya misalkan juara 1 segini, juara 2 segini sehingga kita tidak diizinkan untuk membuat itu kecuali itu di tingkat universitas. Di tingkat universitas bukan tingkat universitas. Jadi nanti yang membiayai adalah tingkat universitas bukan tingkat fakultas yang membiayai itu. Tapi dana delegasi tetap masih ada ya? Tetap ada, nanti kepake atau enggak. Kalau enggak kepake karena enggak ada yang pakai, yang harus ikut event ini, kompetisi ini, dan sifatnya nasional, bukan nasionalan ya. Nasionalan adalah yang diadakan oleh HMP Sosiologi, misalkan gitu ya, tingkat nasional. HMP Sosiologi UTM mengadain tingkat nasional atau internasional itu kayaknya enggak itu masih terhitungnya masih level universitas kalau di kita Pak, masih belum bisa dibilang. Tapi kalau harus diselenggarakan pihak luar, yang levelnya nasional begitu ya. Betul. Dan ada persyaratannya, misalkan pesertanya dari sini, ada dari luar negeri segini, berapa persen dari ketersebaran dari universitas lain di Indonesia seperti apa, baru bisa dicek. Kemudian oke, ini layak untuk diberikan hak mereka untuk. Ya, semangat aja semuanya, J. Itu mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman UKM ataupun dari teman-teman perwakilan kelas. Itu dari Sasing ada yang angkat tangan. Oh ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Perkenalkan, nama saya Niki Indah Permatasari. Saya perwakilan dari angkatan 2018 kelas A. Saya ingin menanyakan hal yang sebenarnya agak mirip dengan yang ditanyakan oleh Putri sebelumnya, tapi dalam ranah pertukaran pelajar internasional, Pak. Apakah yang mendapatkan beasiswa Erasmus Plus Mobility, dan itu sudah lolos, jadi apakah ada dari pihak fakultas itu bagaimana begitu? Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya, mungkin bisa langsung dijawab dari dekan dan juga wakil dekan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk pertukaran pelajar, seperti yang Pak Mas Dugi selalu bilang, itu bagian penting juga dari, apalagi internasional levelnya, itu bagian penting dari nilai-nilai di dalam akreditasi. Kita pasti akan mengalokasikan itu, tetapi itu tidak di level fakultas. Jadi di level fakultas tidak. Nanti teman-teman juga ingin menanyakan lagi, barangkali sayangnya saya tidak ada filenya, jadi ada beberapa yang bisa ditangani oleh fakultas dan
dan tidak boleh ditangani fakultas juga ada. Jadi yang akan ditangani atau dihandle oleh tingkat universitas itu ada. Pak Mas Diki waktu itu sempat juga Wadik 1 juga pernah menginformasikan kepada kita tentang mahasiswa yang akan pertukaran pelajar. Barangkali Pak Mas Diki bisa informasinya tentang itu bagaimana Pak? Barangkali tentang pendanaan, tentang macam-macamnya dan sebagainya Pak Mas Diki. Baik, terima kasih Pak Bangun. Barangkali yang perlu saya sampaikan dulu ucapan selamat ini yang terkait pertukaran pelajar internasional ya. Sepertinya saya harus mengucapkan selamat kepada Niki nih yang baru menyampaikan. Insya Allah yang bicara sendiri tadi Pak Bangun. Itu beliau yang akan. Terima kasih Pak. Memang Niki adalah salah satu yang lolos dari UTM. Mudah-mudahan bahwa ke depan ini juga bisa membawa nama baik FISIP dan sekaligus UTM ke ranah internasional. Nah, terkait pendanaan, ini yang saya pribadi juga sebenarnya agak bingung. Barangkali nanti dibantu Bu Yan sama Pak Dekan yang memahami tersebut. Tapi saya pikir hal utama adalah kita perlu mendorong baik itu dari segi pendanaan kalau ada, moral dan juga fasilitas atau akses lain yang bisa membantu para mahasiswa kita. Terutama adalah terkait yang paling penting adalah dunia akademik dan pencapaian ini. Ini kan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Saya pikir ini yang salah satunya adalah berkat selain kegigihan dari si saudari Niki sendiri, ada juga saya pikir pantauan yang terus-menerus dari pihak kemahasiswaan dan juga dari beberapa komponen yang lain Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti ini bisa mendorong mahasiswa yang lain, terutama adalah kalau kita lihat kemarin salah satu hal yang menjadi kendala masih dalam tataran kompetensi di bidang TOEFL ya. Ini yang perlu ditingkatkan. Dan barangkali nanti bagi adik-adik yang lain bisa disampaikan bahwa program yang internasional itu tidak hanya di Erasmus, tapi juga di banyak tempat, dan tolong nanti bisa dilihat kira-kira yang bisa sesuai dengan kemampuan kita, mana yang bisa dicapai itu bisa diambil. Misal di Malaysia, atau di Singapura, atau di mana, yang itu sudah ada kerjasamanya dengan Kemendikbud yang kemarin sudah diprogramkan. Saya pikir dari saya cukup itu Pak Ban. Mohon maaf terkait pendanaan mungkin Pak Dekan Buyan, kami persilakan. Ya, saya menambahkan barangkali Mas Ilham untuk Niki, mohon nanti minta informasinya seperti apa. Nanti kami di bidang kemahasiswaan akan mengkomunikasikannya dengan International Office yang ada di Universitas Trunojoyo, terus kemudian dan PHK gitu ya, dan keuangan Niki ya. Oke, mudah-mudahan kayak Niki, kayak Putri, ini juga banyak yang akan berprestasi. Kayaknya Sasing banyak sekali yang berprestasi Pak untuk tahun ini. Kita apresiasi banget. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Pak Dekan mungkin ada penjelasan tentang saya lagi mikir kalau pertukaran pelajarnya internasional masuknya di mana. Silakan Pak Dekan. Nanti gini aja Mbak Niki, Mbak siapa tadi? Putri. Iya, kadang-kadang ada dana yang sifatnya kontingensi. Jadi nanti akan kalau seandainya pandeminya ini sudah reda atau mungkin sudah hendak lockdown kampusnya, kalau sudah ada kepastian nanti biar dikomunikasikan Pak Bangun dengan Pak Warek 3 ya, bidang kemahasiswaan. Karena di sana kadang-kadang ada dana-dana kontingensi yang bisa diakses asalkan potensi mendapatkan juaranya tadi tinggi atau mungkin peluang lolosnya tinggi. Jadi Pak, ini kan pertukaran pelajar internasional ya Pak, bidang 1 bukan Pak Pak Bangun. Pak Mas Duki maksudnya. Pak Bangun ke Warek 3.
Ya berarti ke Warek 1 juga. Nanti saya akan membantu di International Office dan Warek 3. Iya betul. Nanti saya sampaikan ke Warek 1 juga. Ya, betul. Mungkin nanti Niki Intinya membantu mengkoordinir teman-teman siapa saja gitu ya, atau teman-teman ini nih BEM, DPM, bantu koordinir. Mungkin kalau ada teman-teman yang juga sama seperti Niki, dia dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar internasional, silahkan disampaikan nama-namanya, ke mana tujuannya dan lain-lain, datanya nanti bisa kita bantu sampaikan begitu ya Pak Dekan ya. Iya, betul. Karena itu prestasi juga kan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak dan juga Ibu. Dan terima kasih kepada Saudara Niki dan juga selamat atas prestasi yang diraihnya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan. Kabar-kabar seperti ini biasanya saya lihatnya di Instagramnya Hima ya, Himakom gitu ya. Jadi mohon dikirim juga ke kami supaya Pak Bangun, saya, Buyan, Pak Mas Duki ini tahu juga. Nanti bisa bisa mengkomunikasikan ke pihak-pihak tadi yang terkait tadi. Mungkin kalau ada info-info seperti ini, teman-teman Hima, BEM, DPM, atau organisasi lain bisa sambil tag ke akun Instagram Pak Dekan, saya, Pak Mas Duki, Pak Bangun gitu ya. Sehingga kita bisa ikut dapat tahu update-annya lah. Dan membantu proses selanjutnya kalau kita memang bisa. Kalau dibutuhkan. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu, kita usahakan. Kembali lagi karena bukan yang pegang uang kita gitu ya. Minimal ya, namanya kita usaha, ya kan? Minimal kita kasih ucapan selamat lah gitu loh paling caranya. Pak Dekan soalnya kan paling rajin tuh bikinin poster-poster. Pak International Office sedang sakit, kita doakan bersama ya. Semoga Pak International Office kan. Ya ini pengalaman ya, kadang-kadang semua itu kalau dikomunikasikan itu pasti ketemu solusi. Tapi kalau tidak disampaikan ya sama, kita juga tidak tahu. Hari ini saya Mbak Niki, Mbak Putri tadi juga baru tahu ya karena ada acara ini gitu. Jadi itu yang penting ya. Jadi kadang-kadang memang tidak tahu, pimpinan juga tidak dapat informasi tentang hal itu. Makanya kemudian forum-forum komunikasi seperti ini menurut saya penting itu di sana letaknya. Ada yang meraih prestasi apa, lalu buntu di mana, hingga bisa bantu menguatkan tadi. Bahasanya Pak Dekan tuh pas, bantu menguatkan. Belum tentu bantu duit ya. Itu biasanya kalau ini sih there is a will, there is a way. Saya kok percaya ya rumus gitu itu. Ini mungkin ada sedikit tambahan dari Komisi B dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham karena sudah melakukan waktu untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dekan 1, Pak Surokim, Pak Wadek 1, Pak Mas Duki, Bu Wadek 2, Buyan, dan Pak Wadek 3, Pak Bangun. Saya mau menyampaikan beberapa tambahan untuk teman-teman tadi yang perihal pertukaran pelajar tingkat internasional. Tadi selamat juga buat Mbak Niki. Dan juga untuk nanti misalkan ada seperti keikutsertaan ajang kompetisi yang di tingkat akademisi maupun non akademik, itu nanti bisa langsung menghubungi pihak Dewan Perwakilan Mahasiswa atau pihak DPM, nanti langsung kontak personnya ke Komisi 2 yang menghandle perihal tersebut. Jadi nanti dari DPM sendiri juga memang lebih ke membantu atau menyalurkan lidah dari mahasiswa ke sivitas-sivitas akademik, khususnya dekan dan wakil dekan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Seperti itu. Jadi nanti bisa dicantumkan atau nanti bisa di-share ke grup vokasi mahasiswa. Itu juga program kerja yang sudah dibuat dari BEM dan bekerjasama dengan DPM. Itu juga sebagai wadah untuk
menyalurkan informasi misalkan dari informasi dari fakultas, dari BEM maupun dari DPM yang akan disambungkan nanti lewat Koma tadi atau grup atau tadi ada Google Form-nya juga dan disampaikan dari perwakilan di prodi masing-masing yang sudah ada di grup tersebut. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan lagi. Ya, halo. Ya, baik. Ya, izin masuk. Saya dari perwakilan BEM tadi ya, ingin bertanya ke Pak Wadek 1, Pak Mas Duki. Kan tadi kan dijelaskan tentang grafik, tentang penjelasan, tentang puas dan tidak puas, kurang puas dan sebagainya dari kinerja dosen dalam 1 semester ini ya. Nah, mau tanya ini Pak, apa yang sudah dilakukan untuk yang dosen yang dirasa kayak yang banyak yang tidak puas atau kurang puas Pak? Apa yang sudah dilakukan? Jadi mungkin apakah ada evaluasi atau seperti apa? Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Saya pikir itu pertanyaan yang kritis dan saya mengapresiasi itu. Memang itu tadi yang masih kita recap. Tentunya kita akan melakukan terus evaluasi tersebut dan evaluasi ini kita jalankan tidak serta-merta atau sekali saja, tapi secara terus-menerus. Memang secara keseluruhan yang telah diisi oleh para mahasiswa kemarin, ada juga komponen yang tidak puas dan juga kurang puas. Ini memang salah satu hal yang perlu nanti kita tingkatkan. Kita akan melakukan evaluasi terhadap beberapa dosen ya, yang barangkali di dalam itu ada kelihatan itu yang nama-nama dosen yang menurut hasil respon mahasiswa tadi adalah kurang puas. Itu secara personel, namun juga secara kelembagaan kita akan terus melakukan audit mutu internal terkait dengan proses pembelajaran. Harapannya adalah bahwa hasil tersebut ke depan ini menjadi lebih meningkat dan mudah-mudahan itu bukan sebagai sebuah kasus kecil aja, bukan sebuah kasus dalam arti kalau itu kasus maka nanti akan ada penanganan secara personal baik terhadap dosen maupun terhadap mahasiswa, karena itu faktornya kan banyak ya, banyak pada saat mahasiswa tidak mengisi atau pada saat mengisi tidak puas atau kurang puas itu komponennya banyak, bisa jadi dari sisi dosen, bisa jadi dari mahasiswa, bisa jadi itu juga terjadi sehingga mahasiswa mengisi tidak puas dan sebagainya. Tapi sebagai gambaran umum itu juga sekaligus sebagai evaluasi bagi fakultas untuk memetakan bagaimana dari komponen itu masih ada kekurangan dan ini nanti yang akan kita tingkatkan. Saya pikir itu, terima kasih sekali masukannya dari Mas sama tadi terkait dengan itu ya. Barangkali Pak Dekan. Ya, tambahannya. Jadi jangan sampai kemudian fakultas hilang kendali terhadap persoalan begini. Makanya kemudian bidang 1 itu secara khusus diminta untuk menyukseskan best teaching performance itu. Jadi akan dipilih dosen-dosen yang punya prestasi mengajar, harapannya bisa mendorong yang lain. Pak, yang lain-lain kalau ini dapat apa? Dapat raport. Jadi ini pertama kali juga di semester ini setiap dosen akan diberi raport. Tidak semua kriteria penilaian berasal dari mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan unsur pelengkap ya. Tapi ada yang pokok-pokok itu akan dicontrengi di raportnya itu. Dan ini sudah dibikin oleh jamu fakultas. Jadi kayak ngajar itu GPP SAP-nya ada enggak, PPT-nya ada enggak,
buku ajarnya ada enggak. Yang objektif begitu tuh nanti ada juga. Jadi penilaian mahasiswa itu adalah suplemen, ya. Jadi nanti ada dosen, tiap dosen tuh menerima raport setiap pengajaran 1 semester ini. Sebelumnya belum dilakukan. Jadi kalau tanya apa yang dilakukan terkait dengan pembenahan kinerja dosen itu, maka program Best Teaching Performance dan pemberian raport dosen itu dilakukan mulai semester ini. 13 tahun baru ada sekarang ini, gitu ya. Nah, nanti ada lagi. Kalau ini sudah mapan, raportnya sudah bagus, jalannya sudah bagus, kita tambahi lagi program lagi. Itu ya. Jadi data-data yang disampaikan oleh Pak Mas Duki tadi yang berasal dari mahasiswa itu tidak otomatis ya, karena ada penilaian juga dari fakultas yang sifatnya objektif. Itu. Jadi judulnya tetap penilaian secara komprehensif, bukan berarti kalau mahasiswa dinilai jelek oleh mahasiswa lalu kemudian kinerja dosen itu jelek. Kan yang lain-lain tadi banyak yang juga menjadi item penilaian. Saya kira gitu ya, Mas Ilham ya. Jadi berdasarkan data-data itu fakultas lebih mudah memetakan masalah, apa yang harus dilakukan, apa kedepannya yang harus dievaluasi, perbaikannya harus dimulai di mana, itu jauh lebih gampang. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya karena untuk waktunya sudah habis ya, mungkin untuk sesi serap aspirasinya sudah selesai. Saya bacakan untuk kesimpulannya. Tadi yang 4 pertanyaan tadi jawab. Yang pertama terkait cyber. Tanggung jawabnya itu menyangkut UNIF, merubah atau menambah. Dan yang kedua, kurangnya dana dan tempat. Dan yang ketiga, seperti yang disampaikan Bu Yan, terbatasnya wewenang pihak fakultas. Seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, pendanaan webinar dan seminar. Tingkat nasional maupun internasional. Untuk pertanyaan yang ketiga, pertukaran pelajar internasional. Dan yang keempat, menindaklanjuti puas dan tidak puasnya terhadap dosen. Ya mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum acara ditutup, ada baiknya kita mengambil foto bersama. Untuk teman-teman yang masih off cam, dimohon untuk mengaktifkan kameranya guna pengambilan foto bersama. Untuk tim IT silakan. Halo, sudah? Sudah, Mbak. Sudah, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara monitoring evaluasi pada siang hari ini. Dilanjut pada acara yang terakhir yakni penutup.
Untuk menutup acara ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini pamit undur diri serta memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Bangun. Terima kasih. DPM, keren acaranya, makasih. Terima kasih Bapak. Background-nya bagus ini, background Zoom-nya ini siapa yang bikin ini? Ya, saya juga mau bilang background-nya bagus. Iya, Mungkin yang di bagus sisi ini. kiri, yang di sisi sini nih. Nah, itu nggak dikasih rame-rame, jadi kalau ada reaksi kelihatan. Begini, tepuk tangan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. BTW bagus. Bagus background-nya. Ya. Terima kasih semua. Kami izin live ya. Izin live ya. Kami izin live. Makasih. Sukses selalu, jaga koordinasi. Koordinasi dan kesehatan nih. Betul. Jaga kesehatan izin ya. live. Nggih. Assalamualaikum. Terima kasih.